Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan mereview apa ya? Karena sebenarnya agak bingung nih. Yang mau direview jadi ada dua bagian nih, antara tensioner manualnya atau settingan kemarin saya pakai per DRP. Karena ini ada kesinambungannya ya guys. Kenapa bisa dibilang berkesinambungan? Karena gini ya, pada saat kemarin saya melakukan uji coba, di hari pertama dan hari kedua oke lah, lumayan tarikannya. Tapi pada saat hari berikutnya, ternyata tarikan di motor saya itu berubah drastis. Yang tadinya enak malah jadi kurang enak. Dan setelah kemarin saya bikin video review pertama, akhirnya saya sekalian ngecek si tensioner manualnya. Tadinya mau saya setting ulang si setelan tensioner manualnya, tapi ada rasa penasaran, saya pengen buka semua komponen tensioner manualnya. Dan ketika saya buka, saya dikejutkan dengan sesuatu hal yang sangat-sangat bikin saya panik banget. Apa penyebabnya sampai saya panik? Satu hal yang bikin panik adalah ini dia guys. Pada saat si tensioner dibuka, bautnya sudah tidak ada lagi plastik yang nutupin bautnya. Kalau kalian ngikutin dari awal ya, pemasangan tensioner manual model seperti ini, kalian pasti ngeh di bagian bautnya ada yang warna putih. Ini baut bawaan tensioner manual ya, yang saya lepas kemarin. Nah, ternyata plastik yang harusnya nempel di bawah bautnya ini nih, untuk neken lidah tensioner bagian atas, dia hilang guys. Makanya wajar pada saat ngetes pun tarikan jadi nggak enak ya. Terlebih sempat timbul juga suara kasar di motor saya. Kemudian saya kencengin lagi, ternyata inti permasalahannya ini nih, plastik yang nahan lidah tensionernya pecah. Itu saya sampai bongkar semua bagian depan mesin ya, di ininya nih, untuk pompa radiator, dan di sebelah sininya, di belakang puli, itu saya bongkarin semua buat ngeliat atau nyari bagian plastik ini. Karena begitu si tensioner manual ini dibuka, udah lepas nih, nggak ada saya cariin. Setelah saya intip dari bagian belakang sini, ini sayangnya nggak lagi saya bongkar ya. Karena kemarin pas saya bongkar itu udah jam 11 malam, hampir jam 12 itu saya ngerjain motor ini. Nah begitu di belakang ini saya intip, ternyata bagian patahannya ini nyangkut ada di atas lidah tensioner. Dikirain ini masih bulat ya, hanya sekedar lepas doang. Si bagian putihnya ini yang nahan lidah tensioner. Ternyata begitu saya lepas, dia tinggal setengah. Makin panik lagi dong. Sisanya sebelah lagi ada di mana? Itu hampir saya turunin mesin. Cuman karena udah malam banget ya, jadi cuma saya intipin ada di mana sih posisi sebelahnya lagi. Akhirnya ya udahlah, ikhlas aja deh. Lagian saya kalau bongkar pun makan waktu lama juga, udah malam juga, dan motor masih bisa jalan. Akhirnya ya udah pasrah. Karena kebetulan juga waktu itu saya lagi mau ganti oli. Oli yang sebelumnya pakai Gulf, saya pakai Eneos Molybdenum. Nah, begitu saya mau ganti oli, saya drain kan bagian pembuangannya, yang kecil dan yang besarnya. Ternyata pada saat saya buka saringan bawah, di bawah ini ya, si saringannya itu dia nggak mau kelepas, ada yang nahan si saringannya itu. Dan ditutup bagian bawahnya saya lihat banyak banget remahan-remahan plastik yang hancur. Sisa-sisa dari plastik ininya nih, yang hancur ada di bawahnya. Kemudian saya intip, ya beneran, di bawahnya itu dia nyangkut ya guys.
Cuman saya kemarin nggak saya fotoin dan nggak dibikin video ya, karena memang udah terlalu tengah malam banget. Jadi ya udahlah, yang penting si saringannya kelepas. Jadi posisinya kayak gini nih. Ini kalau ini posisi saringannya, nah dia keluar kayak gini nih. Ini dari mesin. Dia nyangkut seperti ini ada saringan, ketahan dia. Setelah saringannya saya lepas, biar nggak susah kalian bayangin. Nih misalnya kayak gini nih. Ini di bawah mesinnya. Nah ini anggap aja sebagai saringan ya. Saringan oli. Nah ini posisi patahan yang satunya lagi. Nahan di bagian yang hitamnya. Kalau kalian pernah bongkar motor pasti tahu ya. Posisi saringannya itu, pinggirnya itu yang plastik hitamnya, dia nyangkut. Akhirnya setelah saya coba usahain beberapa kali dilepasin, lepas juga saringannya. Nah, plastiknya masih nempel di sini nih. Karena di lubang bawah sana itu ada celah sedikit yang nahan si plastiknya ini. Sayangnya begitu saya mau cokel pakai pingset, dia malah mendem lagi, masuk ke dalam mesin lagi. Yang tadinya udah keluar ya. Cuman karena pingsetnya bukan yang bengkok, tapi yang lurus, itu bikin susah dapat. Akhirnya masuk ke mesin, udah saya akalin, masukin olinya lagi, terus saya guyur beberapa kali biar ngalir atau keluar lagi si bagian plastiknya. Ternyata hasilnya nihil. Ya udahlah. Akhirnya saya pasrah dan bodo amat. Mudah-mudahan pada saat nanti ngedrain olinya lagi, dia nongol lagi ya. Tapi dari pengalaman saya, kalau ada benda yang jatuh di bawah sana masuk ke tempat oli, dia nggak bakal ikut naik ya. Karena pernah di X-Ride pun saya ngalamin klip piston jatuh, tapi alhamdulillah aman. Dan kalau harus bongkar total, sepertinya nggak ada waktunya buat saya bongkar, dan nggak ada biayanya juga untuk bongkar semua, hanya untuk ngambil si potongannya. Ya mudah-mudahan nanti pada saat ganti oli yang NLC ini nanti nongol lagi dan saya usahakan biar keluar. Jadi intinya buat kalian pada saat pilih tensioner manual, hati-hati banget ya. Dan saya saranin jangan ada kepala seperti ini nih yang plastik. Lebih baik cari kepalanya yang pakai aluminium. Karena kalau aluminium gak mungkin pecah. Hasilnya gak bakal seperti ini. Akhirnya saya modifikasi lagi sendiri si kepala tensionernya ini. Bautnya pakai baut yang lain yang kepalanya itu flat. Masih L juga. Kebetulan saya punya bekasan handguard ya. Jadi kepalanya itu dia flat. Lebar tapi flat. Bautnya emang lebih pendek ya. Jadi posisi kepala si kunci L-nya itu balik ke bawah, yang neken bagian lidah tensioner. Kalau kemarin udah jadi kayak gini nih guys. Lidah tensioner ditekan sama ininya nih. Ya ada nodanya juga di lidah tensioner. Maksudnya ada bekasnya ya. Bekas saya kencengin terus. Jadi ada bekasannya. Untung masih ke kontrol ya guys. Bayangin kalau sampai nggak ke kontrol, akhirnya bisa bikin masalah. Seperti yang saya bahas kemarin, kalau tensioner ini bisa menyebabkan error 14. Kenapa bisa begitu? Karena kalau tensioner kendor, maka rantai keteng pun dia bisa loncat, sehingga timbullah error 14 karena posisi top yang ada di gear sentry dan di magnetnya itu nggak ngepas. Makanya itulah bisa timbul error 14. Selain itu, kalau si tensioner kendor atau jebol terus dipaksain, bisa menyebabkan rantai ketengnya itu putus atau terlepas. Itu hal yang paling fatal, akhirnya motor pun timbul error 14. Ada satu artikel yang pernah saya baca juga ya, yang keluarnya masih bulan Maret juga. Itu ngebahas tentang tensioner dan error 14 juga. Penyebabnya hampir sama. Pada saat pakai tensioner baik manual ataupun otomatis, kalau udah jebol si tensioner otomatis atau salah settingan tensioner manual, baik itu terlalu kencang atau terlalu longgar, itu
bisa menyebabkan error 14 karena rantai ketengnya putus. Ya ibaratnya kalian dulu mungkin punya sepeda ya. Main sepeda, kalau rantai sepeda kalian terlalu kendor, itu pasti sering lepas. Bahkan bisa sampai putus. Kalau kondisi rantainya emang udah jelek. Atau sama ya, di motor yang masih pakai rantai, alias motor manual atau kopling, kalau rantainya udah kendor pun, kita terus paksain jalan, selain suaranya berisik, lama-lama si rantainya itu bisa putus di jalan. Nah, sama halnya seperti rantai keteng tensioner. Secara teori atau sistem kerjanya sama aja. Dia tidak ada tekanan, semakin kendor, dia akan menyebabkan floating. Si rantai ketengnya dia loncat satu gigi sama gear sentry di depan ya, itu pasti akan timbul masalah yang kedetek error 14. Dan kalau terus dipaksain, maka motor kalian pasti akan bahaya banget. Rantai keteng putus, abis rantai keteng putus, ya bahaya lainnya bisa klep juga bengkok, sehar kena. Wah, itu udah parah banget lah. Jadi ya kita emang harus hati-hati ya. Pada saat memilih tensioner, baik manual yang otomatis, kita harus benar-benar yakin kalau barangnya itu bagus. Ini pun saya kedepannya pasti akan ganti lagi si tensioner manual ini pakai yang otomatis. Lebih baik jebol pakai yang otomatis ya, daripada nanti kita salah setting kekencengan. Pakai tensioner manual ini juga nggak baik ya. Dan setelah saya deteksi, khusus di Yamaha Aerox saya, dan mungkin ini berguna juga buat motor kalian ya, yang sering tensionernya jebol. Menurut saya ya, dari beberapa riset yang saya lakukan sendiri ya, ini mah versi saya aja ya, ada kemungkinan permasalahan utamanya kenapa tensioner sering jebol, yaitu rantai keteng yang udah kendor. Itu menurut pendapat saya. Karena saya asumsikan sebelumnya, kalau ada masalah di noken as saya, kan ada 2 pin di gear sentry-nya, itu hilang 1. Ternyata setelah saya cek settingan si noken as-nya sama gear sentry-nya nggak geser. Berarti itu normal kalau menurut saya. Nggak ada masalah pergeseran sama sekali dari gear sentry sama noken as. Jadi masalah terakhirnya ada di mana? Sepertinya memang ada masalah di rantai keteng yang udah kendor. Kalau udah kendor kan jadi tensioner berusaha neken terus ke lidah tensioner, udah ketahan kan, tekan. Dan pada saat mesin RPM tinggi, si rantai keteng itu bakal ngencengin lagi, narik ke atas. Akhirnya lidah tensioner neken tensioner terus-terusan ke atas. Karena kualitas spare dari tensionernya kurang bagus, lama-kelamaan dia nggak tahan, akhirnya jebol tensionernya. Itu menurut versi saya. Ada mungkin pendapat lain ya, yang tahu penyebab utama kerusakan tensioner itu apa sih? Karena memang ini suatu penyakit yang banyak banget terjadi ya di motor matic Yamaha. Baik yang 125cc apalagi yang cc-nya besar, itu udah nggak aneh, pasti rata-rata sering kejadian tensionernya jebol. Ya gacha lah. Tapi kebanyakan gacanya ya, kebanyakan yang jebolnya daripada yang bagusnya. Untuk kedepannya, insya Allah kalau udah ada duitnya, saya mau ganti tensioner manual lagi, dan saya akan ganti rantai ketengnya. Kita coba buktikan apakah pendapat saya itu benar. Penyebab utama dari jebolnya tensioner yang terus-menerus itu adalah rantai keteng yang udah kendor. Nanti saya coba buktikan sendiri dan uji coba. Dan akan saya uji coba ketahannya berapa lama. Karena kan kemarin nggak nyampe sebulan dia udah jebol, nggak nyampe setahun dia udah jebol, nggak nyampe 2 bulan ganti juga jebol lagi. Ini agak mendingan pakai tensioner manual, lebih awet. Tapi sayangnya seperti yang saya bilang tadi, pakai tensioner manual ternyata yang kehantam ininya nih, plastiknya. Plastiknya malah pecah juga ya. Berarti memang ada masalah lain di motor saya, yaitu di rantai ketengnya. Jadi sebelum akhiri video saya jelaskan lagi ya. Ini kan posisi kayak gini nih. Kemungkinan dari lidah tensionernya yang neken-neken terus, yang keteken ya, ini ibaratkan lidah tensionernya, ini kan udah ada kan settingan standar, ini ketekan-tekan terus, nggak tahan, akhirnya pecah.
si plastiknya ini. Makanya ininya langsung pecah si bagian penahannya. Mudah-mudahan setelah dibalik tadi udah aman ya. Dan jangan sampai juga malah maksud saya lidah tensionernya yang patah. Secepatnya kalau ada modal saya akan ganti lagi semua komponennya dan saya akan lakukan uji coba. Tentunya nanti ada review dan ada video pembahasannya lagi. Oke guys, mudah-mudahan video kali ini dapat kalian mengerti ya. Pembahasan mengenai tensionernya. Kenapa selalu bermasalah di tensioner manual, saya juga udah masalah lagi. Apalagi pada saat pakai tensioner otomatis ya. Sering banget jebolnya. Terus hubungannya tadi dengan settingan motor saya yang udah pakai PeerSafety DRP itu kok ngaruh tenaganya berkurang karena ada masalah di sininya nih tensionernya. Setelah kemarin tensionernya dibenerin, settingan motor enak lagi ya. Motor itu lari lagi, performanya ada lagi. Jadi memang untuk saat ini permasalahan utama di motor saya pada saat pengujian PeerSafety DRP ini terjadi penurunan performa bukan dari pairnya, tapi masih dari tensionernya. Nih saya lagi mau uji coba lagi PeerSafety DRP pakai Persentry-nya Mio MT. Saya ganti yang tadinya Mio Carbu, saya pakai punya Mio MT ya. Di balik kekurangannya PeerSafety DRP ini ya harus diakui lah, karena gak senyaman pada saat pakai Prodigy dan saya masih akan terus melakukan percobaan ya dengan beberapa tes mulai Persentry dan nanti saya pakai roller yang dari paketannya 12 gram. Apakah tetap enak atau enggak ya nantikan aja deh. Mudah-mudahan masih ada reviewnya lagi. Yang penting mah sekarang motor saya udah enak lagi ya. Karena permasalahan dari tensioner insya Allah udah selesai. Jangan sampai terjadi masalah lagi. Dan ini pun udah selesai ya. Tinggal satu PR-nya sih. Sebenarnya masalah di motor saya. Saya belum ganti ban sejak 3 tahun lalu. Ini masih pakai ban Maxxis. Dan udah lebih dari 40.000 km. Masih cukup lumayan awet. Udah ada gundul sedikit sih ya. Nanti saya akan ganti ban. Mudah-mudahan bisa di bulan Mei atau Juni ya. Karena ini di bulan Mei saya mau ganti plat nomor dulu. Ini motor saya udah 5 tahun dan di bulan Mei udah saatnya ganti plat nomor. Nanti kita ceritain keluh kesahnya selama pemakaian si Yamaha Aerox ini selama 5 tahun. Dari pertama beli sampai nanti ganti plat nomor baru. Oke guys, cukup segitu dulu video yang paling panjang saat ini. Mudah-mudahan kalian gak bosen ya. Ya lumayan lah buat nemenin waktu ngabuburit kalian. Atau menunggu waktu buka puasa. Dan semoga puasa kalian masih tetap lancar sampai akhir bulan. Tentunya buat yang menjalankannya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terus pantengin channel saya, insya Allah masih ada video-video lainnya yang menarik di channel saya.